Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang teknologi dan protokol. Teknologi ini maksudnya teknologi dari pengamanan ya. Dua subtopik yang akan dibahas ini adalah yang pertama monitoring protokol yang umum dan yang kedua adalah tentang teknologi keamanan. Oke, kita bahas tentang monitoring yang kaitannya dengan protokol jaringan yang umum digunakan. Yang pertama adalah Syslog dan NTP atau Network Time Protocol. Ini adalah protokol yang sangat penting ya untuk pekerjaan analis keamanan siber. Standar Syslog ini digunakan untuk mencatat pesan peristiwa atau event-event dari perangkat jaringan dan endpoint. Standar dalam Syslog ini menyediakan atau memberikan sebuah sarana dalam mentransmisikan, menyimpan, dan menganalisis pesan di dalam sebuah sistem jaringan secara netral. Banyak beberapa jenis perangkat dari berbagai vendor yang bisa menggunakan Syslog untuk mengirim entry log ke server pusatnya untuk menjalankan daemon Syslog. Pemusatan pengumpulan log ini bisa membantu dalam memantau keamanan dengan lebih praktis. Server Syslog atau server yang menjalankan Syslog ini biasanya melakukan listening pada port 514 menggunakan koneksi UDP. Nah, gambar di bawah ini menggambarkan beberapa device atau endpoint ini mengirimkan pesan dari kondisi dan kejadian yang terjadi di masing-masing end device ke Syslog server yang nanti bisa dipantau atau dilihat oleh komputer yang melakukan monitoring. Nah, karena Syslog ini menjadi satu hal yang penting ya dalam melakukan pemantauan keamanan, maka justru server Syslog inilah yang sangat mungkin menjadi target dari pelaku ancaman atau peretas. Karena kita tahu beberapa jenis exploit, khususnya yang berkaitan dengan eksfiltrasi data, ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjalankan exploit-nya ya. Nah, karena ya si peretas ini membutuhkan cara atau perilaku yang diam-diam ya, supaya tidak bisa dipantau. Nah, sehingga beberapa penyerang ya, atau peretas ini akan menyembunyikan bukti-bukti bahwa eksfiltrasi sedang terjadi saat ini. Ya, jadi sehingga si pemantau jaringan itu tidak bisa melihatnya atau tidak mengetahui adanya kejadian tersebut. Nah, peretas ini nanti akan menyerang server Syslog yang di sana terdapat informasi yang mengarah atau yang bisa mengarah pada deteksi eksploitasi. Nah, peretas ini bisa mencoba untuk memblokir transfer data dari klien Syslog ke server, kemudian merusak atau menghancurkan data log, atau justru merusak software yang membuat dan mengirimkan pesan log. Jadi softwarenya yang diserang, software yang mengirimkan pesan tersebut yang diserang, yang ada di end device ya. Syslog Next Generation ya, atau NG ini akan menawarkan peningkatan yang bisa membantu mencegah beberapa exploit yang menargetkan Syslog. Jadi usahakan kalau kita mempunyai device yang memiliki fasilitas Syslog, diusahakan ketika ada update firmware ya, terbaru dari pabrikannya, usahakan sesegera mungkin kita update firmware-nya. Oke, berikutnya NTP. Nah, NTP ini juga berkaitan erat dengan Syslog ya, karena pesan dari Syslog ini umumnya diberi timestamp ya, atau cap waktunya yang menandakan setiap kejadian itu terjadi kapan, hari apa, jam berapa, detik berapa. Nah, karena pesan Syslog ini datang dari banyak perangkat, maka sangat penting ya untuk memberikan informasi yang konsisten ya dari setiap perangkat-perangkat tersebut. Ya, supaya konsisten, ya, karena perangkat-perangkat kan jamnya bisa berbeda-beda ya. Nah, supaya konsisten maka diperlukan standar pemakaian waktu. Di sini kita bisa menggunakan Network Time Protocol, di mana NTP ini akan menggunakan hierarki sumber waktu otoritatif untuk berbagi informasi waktu antar perangkat jaringan. Nah, NTP ini beroperasi di port UDP 123. Nah, karena NTP ini yang menentukan waktu semua event-event ya, yang mencatat waktu yang digunakan sebagai parameter untuk mencatat waktu event-event, maka ada kemungkinan si peretas ini bisa menyerang infrastruktur NTP untuk merusak informasi waktu yang digunakan yang berkaitan dengan event-event atau kejadian yang terjadi di jaringan untuk dicatat di Syslog.
Nah, beberapa penyerang atau peretas ini justru menggunakan sistem NTP ya, untuk melancarkan serangan DDoS secara langsung, tentu saja melalui kerentanan yang ada pada perangkat lunak di klien atau server. Tentu saja serangan ini sangat mengganggu ya, karena DDoS-nya bisa dilakukan dari jarak dekat. Oke, protokol berikutnya adalah DNS. DNS ini sekarang atau saat ini banyak digunakan oleh banyak jenis malware, ya. Bukan hanya beberapa, tapi banyak. Malware-malware ini ya, yang memanfaatkan DNS ini menggunakan DNS untuk berkomunikasi dengan server CNC atau Command and Control, dan juga untuk mengekstrak data dalam traffic yang disamarkan sebagai query DNS biasa. Jadi seolah-olah pengiriman malware ya dari CNC ini karena melalui traffic DNS, jadi bukan traffic pakai data biasa ya, tapi traffic DNS. Jadi seolah-olah data yang dilalui itu adalah data query DNS biasa. Malware ini bisa mengkodekan data yang dicuri sebagai bagian subdomain dari pencarian DNS untuk domain dengan name server yang ada di bawah kendali penyerang. Jadi nanti si malware yang sudah bersembunyi di komputer itu akan melakukan pencarian domain yang name servernya itu dimiliki oleh peretas. Nantinya ya nanti akan muncul pencarian DNS untuk sebuah domain yang biasanya nama domainnya itu panjang ya, misalnya jadi stringnya panjang, kemudian .example.com. Nah, pencarian ini akan diteruskan ke name server si penyerangnya. Name servernya nanti example.com misalnya nih. Example.com ini adalah name server milik si peretas. Nah, nanti si server ini akan merekam string yang panjang tadi yang nggak jelas, kemudian akan membalas ke malware yang ada di komputer dengan respon yang sudah dikodekan. Nah, pada gambar di bawah ini ditunjukkan bagaimana peretas ini menggunakan subdomain DNS untuk melakukan query ke sebuah name server milik si peretas. Jadi nanti malware yang ada di komputer ini, ya, itu akan melakukan query, ya, query-nya itu aneh-aneh nih. Misalnya ini ax.example.com ke sebuah DNS server ya yang akan diteruskan. Jadi nanti akan domain ini atau subdomain ini itu name servernya ada di sebuah server yang dimiliki oleh si peretas. Nah, alamat subdomain yang panjang ini ya, ini adalah sebenarnya sebuah teks yang sudah dikodekan atau yang sudah dienkripsi. Nah, yang dikirimkan itu adalah informasi-informasi yang berkaitan dengan komputer yang sudah terkena malware. Nah, sehingga ketika semua informasi itu sudah dikirimkan ya, yang misalnya berkaitan dengan password dan sebagainya, sudah dikirimkan ke server, name server ya, atau server DNS milik peretas, maka si peretas ya, atau komputer servernya ini bisa mengambil alih komputer yang sudah terjangkit malware. Karena sebenarnya server DNS atau name server ini adalah server CNC atau Command and Control. Jadi sebenarnya bukan server DNS biasa ya. Terus bagaimana mendeteksi query DNS tersebut? Query DNS yang menggunakan tadi string yang cukup panjang ini umumnya permintaannya lebih lama dari permintaan domain biasa ya. Ya karena name servernya bukan name server yang umum. Analis cyber seharusnya bisa menggunakan tadi distribusi domain yang panjang. Jadi kan domainnya cukup panjang ya dalam melakukan request DNS untuk membangun model matematis yang menggambarkan normalitas dari query DNS atau query subdomain. Kemudian di analis cyber ini bisa menggunakan ini untuk membandingkan pengamatannya dan mengidentifikasi penyalahgunaan proses query DNS. Nah, contohnya, ini sangat tidak normal nih sebenarnya kalau ada sebuah host ya atau komputer mengirim query alamat yang kata atau kalimatnya acak dan diakhiri oleh domain yang bisa dibaca ya atau acak juga. Nah, meskipun itu bisa terjadi, tapi kan kalau di aplikasi itu yang acak itu adalah di belakang ya page-nya atau apanya ya, bukan subdomainnya. Jadi ini yang hurufnya acak itu subdomain ya, karena ini sebenarnya adalah sebuah kalimat atau teks yang berisi informasi dari komputer yang terserang yang sudah dienkripsi.
Jadi query untuk nama domain yang dibuat secara acak atau subdomain yang acak dan panjang atau sangat panjang, ini harus dianggap sebagai sebuah kejadian yang mencurigakan, terutama ketika munculnya itu sering, ya Kak. Karena komputer yang terjangkit malware ini ketika dia melakukan query ya, itu tidak hanya sekali pasti. Karena informasi itu nanti akan dipecah, jadi setelah enkripsi itu akan dibagi-bagi ya ke beberapa teks yang sudah terenkripsi tadi, kemudian baru dikirim secara bertahap. Kan nggak mungkin langsung ya, teks yang sangat panjang menjadi sebuah subdomain. Jadi akan dikirim berkali-kali ya, seperti contoh di gambar sebelumnya. Nah, jadi sudah sangat mencurigakan itu, harusnya langsung stop. Jadi log DNS ini harus bisa menganalisis kondisi ini dan menentukan aksi misalnya dengan stop query tersebut ya atau dari host tersebut yang mencurigakan. Berikutnya adalah protokol HTTP dan HTTPS. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol ini adalah sebuah protokol backbone dari World Wide Web atau web ya, di mana semua informasi yang dibawa dalam HTTP ini akan ditransmisikan dalam sebuah plain text dari komputer server, misalnya web server, ke tujuannya melalui internet. HTTP ini tidak melindungi data dari perubahan atau interupsi atau intercept dari pihak lain, terutama pihak yang jahat ya, yang menjadi ancaman dari adanya pelanggaran privasi, identitas, dan keamanan informasi. Di mana semua aktivitas penjelajahan ya melalui HTTP saat ini sudah harus dianggap sebagai sebuah resiko ya, karena semua data yang lalu lalang melalui protokol HTTP itu sangat mudah dibaca di jaringan. Selain mudah dibaca di jaringan, HTTP ini juga bisa dieksploitasi menggunakan inline frame yang diinjek ke sebuah halaman web. Nah, jadi dalam injeksi iframe ini, aktor retas, ya, pelaku ancaman ini akan mengkompromikan web server dan menanamkan kode berbahaya yang membuat iframe tidak terlihat di halaman web yang umum dikunjungi. Jadi iframe-nya itu tidak terlihat ya, jadi seperti terlihat ada frame, tapi kalau kita lihat secara awam itu nggak ada. Nah, saat iframe ini dimuat, ya karena sangat cepat tampilannya, jadi nggak kelihatan. Jadi saat dimuat atau setelah dimuat, iframe ini akan mendownload malware. Nah, malware ini tentu saja berasal dari web atau domain yang berbeda ya dari URL web yang dikunjungi. Sebuah layanan keamanan jaringan, ya ini seperti layanan pemfilteran web, ini bisa mendeteksi saat sebuah situs web ini akan mencoba mengirimkan konten dari situs web lain yang tidak dipercaya ke host yang membuka halaman web tersebut. Meskipun konten tersebut dikirim melalui iframe. Karena pastinya ya konten-konten yang membahayakan seperti malware itu akan di-download dari alamat yang berbeda ya, dari alamat web yang sudah diinjek oleh iframe. Ya, meskipun saat ini ya, iframe juga dimanfaatkan oleh beberapa vendor atau penyedia jasa untuk memasang iklan. Nah, itu juga cukup berbahaya sebenarnya. Jadi untuk mengatasi hal tersebut ya, adanya injeksi halaman web menggunakan iframe itu kita bisa memanfaatkan atau menggunakan protokol HTTPS untuk menghindari adanya perubahan data, terutama data-data yang rahasia ya, yang dikirimkan melalui web. Saat ini sudah banyak ya organisasi atau perusahaan yang mengadopsi HTTPS untuk melindungi pengunjung dari situs web atau pemakai layanan mereka. Nah, di HTTPS ini akan menambahkan sebuah layer, ya kalau HTTP ini itu adalah ya kalau di OSI layer itu ada di protokol aplikasi ya, maka di bawahnya atau di sebelum layer tersebut akan ditambahkan sebuah layer yaitu layer enkripsi, yaitu enkripsi menggunakan SSL atau Secure Socket Layer yang digunakan untuk mengenkripsi komunikasi di level aplikasi. Sehingga data yang dikirimkan dari protokol HTTP ini tidak bisa dibaca saat dikirimkan atau ketika sudah keluar ya dari komputer sumber hingga ke komputer tujuan. Nah, perlu diingat bahwa HTTPS ini bukanlah sebuah mekanisme untuk mengamankan web server. Jadi yang diamankan oleh HTTPS ini adalah lalu lintas datanya ya, bukan web servernya. Nah, ini perlu diingat ya. Hanya saja, meskipun tadi HTTPS itu memberikan keamanan dari sisi data atau dari sisi lalu lintas data, tapi lalu lintas HTTPS
karena HTTPS ini ada enkripsinya, seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa enkripsi yang terjadi itu tidak cepat, ya, atau proses enkripsinya tidak terjadi begitu saja, ada proses yang terjadi di dalamnya. Ya, seperti pada gambar ini ya, saat ada request di sebuah halaman web, dia akan mengirimkan key, yaitu public key dari masing-masing node ya. Jadi proses ini ternyata sedikit merepotkan dari sisi pemantauan keamanan jaringan. Nah, meskipun ada beberapa perangkat keamanan yang bisa mendekripsi SSL, mendekripsi dan memeriksa SSL. Hanya saja ini bisa menimbulkan problem juga ya sebenarnya, terutama terkait privasi. Ini bisa dianggap ilegal. Nah, jadi HTTPS ini akan menambah kerumitan dalam pengambilan paket karena tadi ada pesan tambahan tadi ya, pengiriman kunci publik dan seterusnya. Sehingga saat, melakukan pemantauan atau pemantauan traffic, itu data yang terbaca itu tidak hanya data request dan halaman web yang terenkripsi, tapi juga ada data dari proses SSL-nya. Sehingga tentu saja itu ada overhead tambahan ya. Jadi, nah ini perlu diketahui oleh si pemantau jaringan. Jadi saat menganalisis, kita mesti tahu ini bagian mana yang, yang merupakan data request dan data halaman webnya, dan bagian mana yang merupakan proses SSL atau transaksi SSL-nya. Oke, berikutnya adalah protokol email. Nah, protokol email seperti SMTP, POP3, dan IMAP ini bisa juga digunakan oleh pelaku peretas untuk menyebarkan malware, mengekstrak data, atau menyediakan saluran ke server CNC dari malware, command and control malware-nya tadi ya. Nah, di gambar ini menunjukkan bagaimana peretas ya, itu menginfeksi komputer-komputer host melalui protokol email, di mana protokol SMTP ini bisa mengirimkan data dari host ke server email atau antar server email ya. Kemudian IMAP dan POP3 ini digunakan untuk mendownload pesan dari mana server ke komputer host. Jadi nanti bisa saja malware ini akan diinfeksi melalui pesan email tentu saja ya. Nanti pesan email ini akan, kalau dibuka, dia akan mendownload malware, dan nanti malware-nya ini akan bekerja dengan cara mengirimkan email, ya, atau pesan email ke banyak user lain secara otomatis. Itu sering terjadi ya. Jadi ketika sebuah komputer itu sudah terinfeksi malware, komputer tersebut ketika terhubung ke internet, tentu saja ya, dia akan berusaha mengirimkan pesan ke banyak user lain ya, yang biasanya user-user yang sudah terdaftar ya, biasanya terdaftar di address book, yang tentu saja emailnya berisi malware juga di attachment-nya. Ya mungkin kita sering ya mendapatkan pesan-pesan aneh yang isi pesannya itu kesannya itu menarik kita untuk membuka attachment tersebut dari teman yang kita kenal. Kalau kita menemukan kejadian itu biasanya teman kita itu yang mengirim email, yang kita tahu mengirim email itu komputernya sudah terinfeksi malware. Malware yang menyebarkan malware ke tempat lainnya menggunakan pesan email. Kemudian ICMP. ICMP ini merupakan protokol yang digunakan untuk mengidentifikasi host di jaringan, struktur jaringan, dan menentukan sistem operasi yang digunakan pada jaringan. Tapi ini juga bisa digunakan sebagai kendaraan dalam serangan DOS. Ya, kita tahu ya, serangan DOS itu menggunakan ICMP atau ping. ICMP juga bisa digunakan untuk melakukan eksfiltrasi data. Nah, karena adanya kekhawatiran ya bahwa ICMP ini bisa digunakan untuk mengawasi atau menolak layanan dari luar jaringan, lalu lintas ICMP dari dalam jaringan ini kadang-kadang diabaikan. Beberapa jenis malware ini akan menggunakan paket ICMP yang dibuat untuk mentransfer file dari host yang terinfeksi ke pelaku ancamannya atau ke peretasnya menggunakan metode ini. Metodenya ini dikenal sebagai ICMP tunneling. Jadi pesannya itu dibungkus melalui pesan ICMP, pesan aslinya ya. Jadi mirip seperti yang DNS tadi. Kalau tadi melalui DNS, disembunyikan melalui DNS, ya request DNS. Kalau ini disembunyikan melalui ICMP. Jadi kelihatannya komputer kita sedang melakukan ping ke sebuah host, tapi sebenarnya dia tidak hanya melakukan ping. Nah, di dalam ping itu ada pesan yang sudah dikodekan yang rahasia yang dikirimkan ke server CNC.